我来了。Kisah diawali dengan memperlihatkan sekelompok orang yang sedang memburu seorang pria bernama Tang San. Pria jenius dan berbakat yang bahkan telah menguasai berbagai macam seni bela diri tingkat tinggi di usianya yang masih sangat muda. Tang San diburu karena dianggap berkhianat dengan memasuki perpustakaan rahasia dan mempelajari berbagai teknik terlarang milik sektenya yang bernama Tang Men. Di antara teknik itu adalah teknik mata iblis yang memungkinkan Tang San melihat pergerakan secepat apapun hingga dia dapat dengan mudah menghindarinya. Diketahui sekte Tang Men adalah sekte yang sangat ditakuti karena senjata rahasianya yang sangat mematikan. Perburuan berlanjut hingga akhirnya Tang San terpojok di lembah neraka. Tang San yang telah memutuskan untuk terjun ke dalam lembah itu memberikan hadiah perpisahan. Hadiah itu berupa senjata rahasia tingkat tertinggi milik sektenya yang telah lama hilang karena tidak ada satupun orang yang bisa membuatnya. Selain itu, Tang San juga bersumpah bahwa dia tidak pernah membocorkan teknik itu kepada siapapun dan itu dia lakukan semata-mata hanya untuk mengembalikan kejayaan sekte Tang Men. Ketua sekte yang menyadari bahwa dia telah bersalah mencoba menahan Tang San. Namun sayang, dengan air matanya, Tang San melompat ke lembah neraka tersebut. Kejadian selanjutnya benar-benar di luar dugaan. Bukannya tewas, Tang San justru terlahir kembali di tubuh seorang anak kecil di dimensi lain yang bernama Douduo Dalu. Yang lebih mengejutkannya lagi adalah semua tentang kehidupannya di sekte Tang Men masih melekat dalam ingatannya seolah-olah kejadian itu baru saja terjadi. Disinilah petualangan Tang San dimulai. Tang San kecil hidup di sebuah desa bernama Desa Roh Kudus dan dia tinggal bersama ayahnya yang bernama Tang Hao, seorang pandai besi yang suka mabuk-mabukan dan terlihat sangat tidak berguna. Sehari-hari, Tang San lah yang mengurusi segala keperluannya. Suatu hari, kepala desa membawa beberapa anak termasuk Tang San untuk bertemu seorang master roh karena setiap anak yang sudah berusia 6 tahun akan membangkitkan kekuatan spesial yang dikenal dengan roh pelindung. Singkat cerita, seorang master roh utusan dari kota Nouding bernama Suyan Tao tiba untuk menguji mereka. Suyan Tao kemudian membawa mereka ke dalam sebuah ruangan dan di sana Suyanto mengaktifkan roh pelindungnya yang bernama Serigala Penyendiri. Setelah memerintahkan anak-anak untuk mengangkat tangan kanannya guna melihat roh pelindung seperti apa yang mereka miliki, semuanya lalu memperlihatkan roh pelindung yang berupa alat pertanian. Setelah itu, Suyan Tao kemudian melemparkan bola kristal guna mengetahui apakah mereka memiliki kekuatan jiwa atau tidak. Namun, tidak satupun dari mereka yang mampu menyalakan bola kristal tersebut. Sebagai tanda bahwa mereka sama sekali tidak memiliki kekuatan jiwa, yang itu berarti mereka takkan pernah bisa menjadi master roh. Kekuatan jiwa dan roh pelindung adalah dua hal yang harus berdampingan. Semua orang memiliki roh pelindung, tapi tak semua orang memiliki kekuatan jiwa. Itulah kenapa hanya sebagian yang bisa menjadi master roh. Berbeda dari anak lainnya, Tang San justru menunjukkan roh pelindung berupa rumput biru perak. Namun di waktu yang sama, Tang San juga mengaktifkan roh pelindung berupa palu di tangan kanannya. Tapi dia memilih untuk menyembunyikan itu. Suyan Tao pun mengatakan bahwa rumput biru perak jauh lebih tidak berguna dari alat pertanian. Dia pun enggan meminta Tang San untuk menyentuh bola kristal karena sudah yakin bahwa dia sama saja dengan anak-anak sebelumnya. Tapi Tang San tetap kekeh ingin menyentuh bola kristal tersebut. Bola kristal belum disentuh, tapi Suyan Tao sudah merasakan bahwa Tang San berbeda. Benar saja, saat ketika tangan Tang San menyentuh bola kristal itu, seisi ruangan menjadi sangat terang yang menandakan bahwa Tang San memiliki kekuatan jiwa penuh. Kekuatan jiwa merupakan kekuatan yang dibawa sejak lahir.
Umumnya, setiap orang yang memiliki peluang untuk menjadi Master Roh memiliki kekuatan jiwa yang berada di level 1. Kekuatan jiwa juga merupakan indikasi bahwa semakin tinggi levelnya, semakin cepat pula peningkatan kekuatan mereka saat latihan. Tang San memiliki kekuatan jiwa penuh, yang itu berarti dia berada di level 10. Level tertinggi dari kekuatan jiwa ketika pertama kali dibangkitkan. Su Yantao bahkan hanya berada di level 2 kala itu. Itu berarti bocah yang ada di depannya bukanlah bocah biasa, karena orang-orang dengan kekuatan jiwa penuh hanya ada sekali dalam ratusan tahun. Namun sayang, kekuatan jiwa penuh yang dimiliki Tang San justru didampingi pelindung roh yang tidak berguna. Meski begitu, Su Yantao dengan bijaksana tetap memberikan peluang kepada Tang San untuk menjadi Master Roh. Dia pun memberikan undangan kepada kepala desa untuk mendaftarkan Tang San ke akademi di kota Nauding. Tapi kegembiraan kepala desa seketika sirna ketika mendapat penolakan dari ayah Tang San. Tang Hao beralasan bahwa menjadi Master Roh hanya akan membuang-buang waktu. Terlebih, Tang San hanya memiliki roh pelindung rumput berak. Terlebih, Tang San hanya memiliki roh pelindung rumput biru perak. Saat kepala desa sudah pergi, Tang San menunjukkan kepada ayahnya bahwa dia memiliki satu lagi roh pelindung di tangan kirinya yang dikenal dengan nama Palu Kuotian. Tang Hao sangat dibuat kaget ketika mengetahui anaknya memiliki roh pelindung ganda. Tang Hao pun langsung memeluk putra semata wayangnya dan tanpa pikir panjang langsung mengizinkan Tang San untuk belajar di akademi. Sebelum berangkat, Tang Hao meminta Tang San untuk berjanji dua hal kepadanya. Pertama, jangan pernah menambahkan cincin roh ke dalam roh pelindung Palu miliknya. Dan yang kedua, selagi tidak dalam ancaman, jangan pernah menggunakan roh pelindung itu. Tang San pun mengangguk tanpa ragu, karena dia percaya apapun yang dikatakan ayahnya semata-mata hanya untuk kebaikannya. Singkat cerita, tibalah mereka di Akademi Nauding. Setibanya di depan gerbang, mereka justru diusir oleh penjaga dan mengatakan bahwa surat yang dibawa adalah palsu. Penjaga itu juga menghina Tang San dan kepala desa, serta menganggap mereka hanya ingin mengemis. Mendengar hinaan itu, Tang San yang marah kemudian menyerangnya hingga penjaga itu terlempar. Beberapa saat kemudian, seorang guru yang dikenal dengan nama Guru Agung datang untuk menghentikan Tang San. Guru Agung lalu meminta maaf atas perlakuan penjaga dan memastikan bahwa surat yang dibawa Tang San adalah surat yang asli. Guru Agung bukanlah guru pada umumnya. Dia hanya tamu yang diberi fasilitas untuk melakukan penelitian di Akademi Nauding tentang semua yang berkaitan dengan dunia roh. Berbagai macam teori-teori aneh yang tidak bisa dibuktikan dibuat oleh Guru Agung. Karena hal itu, dia dianggap sebagai badut akademi. Namun karena kepala akademi merupakan teman dekatnya, dia bisa bertahan lebih lama di sana. Di sela-sela obrolan, Tang San dibuat terkejut karena Guru Agung mengatakan bahwa Tang San adalah orang ketiga dalam 100 tahun yang memiliki roh pelindung ganda. Dia mengetahui itu dari surat undangan Tang San, di mana tertulis di sana bahwa Tang San memiliki kekuatan jiwa penuh, tapi didampingi rumput biru perak yang notabene adalah roh pelindung yang sangat lemah. Guru Agung telah meneliti, dari 647 orang yang memiliki roh pelindung rumput biru perak, hanya 16 diantaranya yang memiliki kekuatan jiwa. Dan dari 16 orang ini, tidak ada satupun yang memiliki level lebih dari 1. Hal inilah yang membuat Guru Agung langsung yakin bahwa rumput biru perak bukanlah roh pelindung utama milik Tang San. Karena kekuatan jiwa penuh yang sangat kuat, pasti akan didampingi roh pelindung yang kuat pula. Mendengar segala penjelasan sederhana dan masuk akal Guru Agung benar-benar membuat Tang San terkagum, hingga ia bersujud dan meminta Guru Agung untuk menjadi gurunya. Guru Agung kemudian membawa Tang San ke ruang administrasi untuk mengurus segala keperluannya. Setelah pergi, Tang San mendengar orang-orang dalam ruangan tersebut menertawai Guru Agung serta segala teorinya. Tapi Tang San tidak peduli, karena sejatinya yang dia butuhkan dari Guru Agung adalah ilmunya yang sangat luas. Meski tidak ada yang bisa membuktikan bahwa teori Guru Agung adalah benar, faktanya juga tidak ada orang yang membuktikan bahwa teori Guru Agung adalah salah. Saat Tang San masuk ke kamarnya, dia disambut oleh ketua kamar itu yang bernama Wang Seng. Tang San yang dengan mudah mengalahkannya kemudian diangkat menjadi bos baru di sana sesuai aturan kamar yang mereka buat sendiri. Beberapa saat kemudian, seorang gadis kecil cantik molek bernama Xiao Wu masuk. Dia merupakan siswi akademi yang mendapat undangan yang sama seperti Tang San. Xiao Wu memiliki roh pelindung berupa kelinci seperti apa yang terlihat dari cara berpakaiannya. Sesuai aturan perusahaan, Xiao Wu harus berduel dengan Tang San untuk menentukan siapa bos selanjutnya.
Pertarungan sengit pun terjadi. Gerakan lentur yang anggun dan fleksibel benar-benar membuat Tang San kewalahan. Hingga akhirnya dia harus mencatat sejarah sebagai bos dengan masa jabatan tak menyentuh angka 1 menit. Esok harinya, Tang San secara pribadi datang menemui Guru Agung di ruangannya. Sesampainya di sana, Guru Agung kemudian meminta Tang San untuk menunjukkan roh pelindung di tangan kiri miliknya. Guru Agung dibuat terkejut melihat bocah di depannya memiliki roh pelindung berupa palu Huotien, palu legendaris dengan kekuatan yang sangat tinggi. Guru Agung tiba-tiba teringat akan seseorang di masa lalu yang memiliki nama awal yang sama dengan Tang San, seorang master roh terkuat yang juga memiliki pelindung roh yang sama dengan Tang San. Guru Agung pun kemudian meminta Tang San untuk tidak menggunakan itu jika tidak dalam keadaan genting. Selain itu, Guru Agung juga melarang Tang San untuk mengisi cincin roh ke dalam palu Huotien. Peringatan itu tentu saja membuat Tang San terkejut, karena apa yang dikatakan Guru Agung sama persis dengan apa yang ayahnya katakan. Guru Agung lanjut menjelaskan bahwa ada berbagai tipe peran bagi seorang master roh dilihat dari jenis roh pelindung miliknya. Ada yang berperan sebagai assassin, fighter, dan ada juga yang berperan sebagai support. Sedangkan dalam kasus Tang San, Guru Agung menyarankannya untuk menjadi tipe pengontrol. Setelah merasa bahwa energi roh Tang San sudah cukup untuk naik level, Master Roh pun mengajak Tang San untuk berburu siluman roh besok pagi guna mengisi cincin roh di rumput biru perak miliknya.